Mbak Putri, bukan tadi udah pulang? Saya gituin. Terus dia tuh kayak lagi di bawah meja mas, lagi kayak gini nih. Ngeliat ke saya, gitu doang, senyum doang. Nggak jawab ke saya. Bukan tadi udah pulang, saya tanya gitu. Cuman ngeliat saya, senyum. Saya kan aneh ya ngerasanya ya. Saya bilang nih, mari mbak, saya jalan. Tapi nggak ditanggepin sama dia. Karena saya tahu di lantai 21 sudah kosong, saya malam itu saya patroli lagi. Seperti biasa, ngecek dispenser, ngecek printer, matiin lampu. Nah, pada satu ruangan nih. Jadi ruangan ini sebenarnya udah gelap. Saya tuh ngeliat ada yang aneh mas. Kok kayak kaki tapi ukurannya besar banget. Besar banget, gede, hitam. Karena sinar dari luar, jadinya kelihatan itu dua, tapi tembus ke plafon. Nah, pas saya mau deketin, pas saya tegesin begini, astagfirullahaladzim. Saya udah yakin kalau ini kaki genderuwo. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga kalau di RJ5 nggak ada tuh setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Sekarang di samping gua udah ada seorang narasumber nih. Dia security, penjaga gedung di lantai yang cukup tinggi dan jaganya itu malam hari. Kita bayangin aja tuh udah, wah. Langsung aja lah kita sapa nih. Selamat malam Bang Anton. Malam Bang Fajar. Itu jaga gedungnya lantai berapa Bang? Di lantai 3 lantai kita sebenarnya. 21, 22 dan 23. Oh, lantai 20-an. Lantai 20-an, 20 ke atas. Nah. Itu kalau jaga malam gitu sendiri atau ada temennya? Kalau jaga malam sendiri kita. Dari jam 7 sampai selesainya semua karyawan sendiri. Jadi dari jam 7 malam sendirian sampai subuh kali? Ya paling pernah sampai subuh. Rata-rata jam 2, jam 1, jam 12 lah. Sekitar jam segituan. Oh, jadi jam 12 udah selesai? Ada yang selesai, ya kadang tergantung karyawan kalau kita ngikutin lah. Kadang jam 12 selesai, kadang kita sampai jam 2, kadang jam 1, seperti itu. Oh iya. Dan katanya selama lagi jaga malam itu banyak ngalamin kejadian-kejadian horor ya? Banyak sih, lumayan banyak saya. Soalnya saya pernah ngobrol nih sama beberapa kuncen kuburan ya. Yeah. Katanya, kalau kata mereka ya, itu kalau kita ke kuburan, itu sama gedung lebih sereman di gedung. Karena katanya pas di kuburan itu sebenarnya udah pada sibuk sama urusannya masing-masing. Justru ketika di gedung itu justru kadang menurut mereka itu rame gitulah. Rame ya. Nah, Bang, selama jadi security itu ini intermezzo aja ya. Iya. Menurut Bang Anton ini sereman ketemu hantu apa rampok atau maling? Sereman ketemu rampok. Hantu mah ya udahlah, kita udah ketemu hampir hari-hari kan. Jadi biasa sih. Kalau mau rampok serem, apalagi dibawa sajam. Pernah? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Seringnya malah ketemu hantu. Oh. Serem juga kalau sendiri. Iyalah, apalagi jaga malam di gedung gitu kan. Benar. Oke deh kalau gitu. Nah, sebelum dilanjutin kayak biasa ya. Subscribe, like, komen dulu, share yang banyak. Terus jangan lupa juga follow Instagram gue nih, The Real Aditya, biar cepet centang biru guys. Mampir juga ke TikTok gue nih, The Real Aditya, di mana ada cerita-cerita horor selain di YouTube. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Bang Anton, tadi saya lupa nanya nih. Jadi total bekerja itu udah berapa lama sebagai security penjaga gedung? Security gedung dari 2015 sampai 2019 akhir deh. Jadi 4 tahun lamanya suka jaga malam sendirian?
Iya, tapi untuk jaga malam itu saya waktu masa itu masih percobaan 6 bulan saya belum dikasih jaga malam. Setelah 6 bulan saya di situ baru dikasih jaga malam kayak gitu. Oke, jadi langsung aja kali Bang, diceritain awal mulanya itu kayak gimana? Oke. Awal mulanya itu ya setelah saya diperbolehkan sama atasan saya untuk jaga malam. Kayak biasa sebenarnya jaga pagi dan jaga malam itu sebenarnya sama aja. Beda Mungkin bisa gedungnya dulu kali Bang? gedungnya Awal dulu. keterima kerja gitu. Ya, untuk gedungnya sendiri sih itu gedung tua ya. Salah satu gedung tua di Jakarta. Lumayan tinggi, sekitar 32 lantai apa 30 lantai lah saya lupa. Kayak gitu. Gedungnya itu kalau siang sih rame biasa aja karena banyak tenan juga di situ. Cuman tuh kalau udah jam 5 selesai jam kerja mulai tuh agak sepi kayak gitu. Oh. Jadi ini gedungnya udah bangunan tua gitu. Bangunan tua udah lumayan lama di Jakarta juga dia. Kayak gitu. Oke. Jadi waktu itu tuh saya jaga tuh sebenarnya di 3 lantai. Lantai 21, 22 sama 23 ya Mas Fajar ya. Cuman saya lebih banyak jaga itu di lantai 21. Karena di lantai 21 itu ada monitor buat ngelihat tiap-tiap lantai. Kayak gitu. Saya lebih banyak jaga di lantai 21 walaupun tanggung jawab saya 3 lantai. Pas jaga malam itu ya pas udah mulai setelah jam 8, biasanya kan karyawan lembur dari jam 5 sampai jam 8. Setelah jam 8 itu tuh udah mulai sepi tuh kantor tuh Mas, kayak gitu. Udah nggak ada orang tuh? Ada orang, paling beberapa aja lah, cuman unit-unit kerja yang lembur aja kayak gitu. Oke. Nah, mulai di sini tuh mulai kejadian aneh-anehnya itu saat ya kalau rata-rata saya ngalaminnya tuh jam 10 ke atas biasanya. Kayak gitu pas saya patroli. Itu tuh saya kalau patroli itu pertama itu ngecek karyawan masih lembur apa enggak nih unit-unit ini. Terus kalau mulai udah agak malam, saya kayak ngecek-ngecek peranti kantor kayak printer, dispenser itu harus kita matiin kalau udah malam Mas, kayak gitu. Jadi muter tuh, 3 lantai, malam muter sendirian. Kayak gitu. Kalau masih ada karyawan sih agak enak ya. Kadang kalau udah mulai sepi itu ada gangguan-gangguannya kayak gitu. Apa pengalaman pertama horornya tuh? Horornya sih saya tuh kalau pertama kali nih ya, waktu pertama kali jaga malam itu jujur agak aneh sama situasinya gitu. Wah, ini biasanya rame, sekarang sepi nih. Saya cuma ngontrol, muter itu. Pertama kali saya dapat pengalaman horor itu ini Mas, apa namanya? Suara keyboard sama mouse. Itu unit itu udah nggak ada karyawannya. Saya muter ada yang ngetik, tek 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 tek, klik 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 kayak gitu, bunyi kayak gitu. Terus disamperin? Saya pertama-tama tuh belum berani. Saya mikir ini apaan gitu kan. Saya tuh kayak apa namanya ngeliatin ini mana yang bunyi gitu. Padahal udah nggak ada karyawannya. Udah pulang semua? Udah kosong. Lampu saya matiin dong, ya kan, saya matiin lampu, saya muter kok ada suara mouse ngetik sendiri gitu loh. Bodoh amat deh, karena saya orang juga agak-agak cuek ya. Bodoh amat deh, ntar aja dah gitu loh. Saya lanjut ke unit-unit yang lain. Gitu. Oh, ini masih ada. Saya balik lagi ke meja kayak gitu. Ntar muter lagi. Itu aneh aja, Mas, kok bisa ngetik sendiri gitu loh. Pernah satu waktu sampai saya udah beberapa hari gitu ya, saya samperin Mas si bunyi mouse ini. Jadi setiap malam itu selalu bunyi yang di sana? Hampir tiap malam setiap saya jaga bunyi kayak ada orang kerja aja cak 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 kayak gitu. Di salah satu unit itu? Kalau mouse keyboard itu hampir semua yang saya lewatin. Padahal udah kosong? Udah kosong. Kejadian ini ada kalau saya maksudnya di unit itu udah kosong atau saya sendirian, pasti ada bunyi itu. Oke. Nah terus saya samperin. Saya sampai lihat komputer, nggak ada suaranya. Maksudnya udah mau deketin, suaranya hilang. Kayak gitu. Ini mikir, ini bener nggak sih gitu loh. Ini suara apa saya yang halu gitu ya. Saya jauh, bunyi lagi. Saya mikir, oh ya udahlah, mungkin mereka mau ikut kayak manusia kali, mau ikut kerja. Saya mikirnya gitu aja, udah bawa santai aja. Karena kalau kita pikirin, kan malah jadi kenyataan terjadinya kan apa yang kita pikirin gitu. Apalagi ya,
oh ini mas, selanjutnya saya pernah nih, ini nggak di hari yang sama ya. Saya lagi controlling itu malam lagi muter. Jam berapa? Saya kalau controlling itu selalu malam mas, di atas jam 10. Oke. Di atas jam 10. Di atas jam 10 itu saya lagi muter di salah satu ruangan di lantai 21 kebetulan. Saya lagi muter, lagi jalan, tak. Itu saya kayak dilewatin angin mas. Di kantor saya ini kalau udah malam nih, udah jam 5 lewat lah, itu dimatiin AC mas. AC paling ada kipas-kipas karyawan. Nah pada saat kejadian ini karyawan udah nggak ada. Udah nggak ada karyawan sama sekali. Saya lagi muter itu, saya ngecek dispenser sama ngecek printer lah gitu. Sampai saya ngeliat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, saya ambil bacaan, saya lanjutin muternya kayak gitu. Ya udah, balik lagi ke meja. Oh udah, dan di malam itu nggak ada gangguan-gangguan lagi? Nggak ada. Untuk gangguan sih nggak setiap malam ya, maksudnya nggak satu malam itu ada beberapa gangguan. Tapi ada yang habis kita dari sini, kita ketemu lagi di sini ada gitu gangguan. Tapi ya setiap hari pasti ada aja kayak gitu. Apa yang menurut Bang Anton yang paling parah? Paling parah ya gangguan apa kan ya? Ya nggak tahu. Yang dirasa paling horor gitu. Yang paling horor sih ini sih mas, ketemu. Oh ini ketemu. Gimana? Ini malam juga nih? Malam, kejadian malam. Gimana ceritanya tuh Bang? Ini horor ya, ada beberapa kejadian. Ini salah satu horor menurut saya. Jadi banyak nih sebenarnya yang horor banget. Banyak yang horor. Salah satunya nih. Ini salah satunya. Oke. Gimana ceritain Bang? Di salah satu unit ada unit kerja lah. Dia itu ada ruangan di pojok mas. Malam itu saya pengen bikin kopi, lagi jaga malam sendirian. Saya mau bikin kopi. Kan kalau kopi pantry sama kopinya karyawan beda mas ya. Kalau kayaknya karyawan tuh lebih lengkap lah gitu. Ada satu pantry karyawan gitu. Dia ada creamernya, ada apanya. Tapi itu udah gelap. Udah saya matiin lampunya karena di lantai itu udah nggak ada karyawan. Saya bikin kopi, bikin sono aja enak gitu kan. Saya masuk tuh, buka pintu ke ruangan itu, ke ruangan yang saya mau di ujung itu. Di ujung adanya, di ujung dia, di pojok dari gedung. Saya masuk, itu emang hawanya udah mulai nggak enak sebenarnya. Cuma saya mikirnya ya udahlah, apa sih paling hawa doang karena gelap aja gitu kan. Mungkin saya takut apa gimana, saya cuek aja. Setelah masuk pintu ke situ, ke ruang itu masuk pintu lagi. Saya buka, udah saya ke pantry-nya. Pantry-nya kebetulan dia lampunya nyala terus. Untuk lampu pantry-nya aja, jadi kayak ada minibar gitu, lampunya nyala, tapi yang lainnya gelap. Saya bikin kopi tuh mas, set lagi nuang, lagi enak-enak bikin kopi nuang. Set. Ini tuh kayak disuruh nengok ke kiri. Apaan sih? Saya mikir gitu dalam hati, apaan sih? Lanjut aja nuang, air panas. Tapi kayak tetap lu nengok kiri gitu loh. Akhirnya saya nengok gini, saya buktiin kan ke diri saya. Nggak ada apa-apaan gitu, buat jawab pertanyaan diri sendiri gitu. Saya bikin, cebut, disuruh nengok lagi. Dalam hati ngedumel juga, apaan sih? Saya nengok, saya ngeliat anak kecil mas 2. Kayak apa ya, dibilang tuyul kayak tuyul, tapi ya anak kecil. Anak kecilnya di mana? Di meja karyawan kan, dia kan pantry ya. Depan sih pantry nih, sebelah sini kan meja karyawan, situ panjang. Di pojok sana ada 2. Kecil, putih, pucet gitu. Pakai baju atau enggak? Bagaimana? Ya kalau itu kayak pakai celana, mungkin lebih kayak popok apa celana saya juga enggak kan karena gelap. Cuma saya kelihatan jelas di pojokan ada 2 lagi lari-larian mas. Anjir. Itu kopi sampai saya diem. Sampai gitu sampai ngeliat, itu bener nggak sih sampai gitu kan, pengen ngeliatin gitu. Saya pengen deketin tapi ngeri. Tapi ini anak siapa gini malam hari kan? Akhirnya saya mau jalan, saya mau samperin ke sana tuh. Dia kabur ke bawah meja karyawan. Mau disamperin? Saya mau samperin tuh baru dia kabur. Lari berdua ke meja karyawan. Saya longok begini doang kan. Saya malas ntar saya samperin nih. Tiba-tiba dia cilukba kan. Saya pingsan nggak ada yang tahu ntar. Udah saya diemin aja, udah saya selesai bikin kopi, saya ke depan. Sambil di depan meja security tuh, saya sambil bingung, itu tadi apaan? Di dalam kecil 2 mas, pucet gitu, putih. Sempet ini lihat di CCTV. Kamera CCTV.
Kalau CCTV kantor saya mas ya, dia kalau di monitor saya itu cuman ngeliatin lobby lantai aja. Oh. Jadi saya nggak bisa ngeliat ke dalam. Itu ada di unit General Affairs saya yang bisa buat setiap sudutnya. Tapi saya nggak mungkin mas kayak, Pak liatin dong Pak lantai ini. Ntar takut dianya ya kan. Jadi ya udah saya keep aja udah. Cuman pernah ngeliat nih di sini nih kayak gitu. Terus, Padahal Bang Anton ini sebenarnya nggak bisa lihat setan ya? nggak, saya nggak bisa. Cuman kalau mungkin ngerasa ya mungkin bisa lah gitu. Masalah kayak ada yang nggak enak nih hawanya atau gimana, saya masih agak sensitif kayak gitu-gitu. Akhirnya setelah itu Balik ke depan, udah standby di meja, kopi udah jadi, udah saya nikmatin kopi aja dah. Yang itu saya lupain dulu. oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, ini ada lagi nih Bang nih, yang menurut saya serem, tapi ntar ada lagi yang lebih serem nih. Ini menurut saya ini serem juga nih, gitu. Jadi pernah satu malam nih, saya lagi jaga malam juga, saya jam 7 lagi standby di meja security. Saya inget banget, ini karyawan. Nah, adalah namanya, misalnya kita samarin aja ya, Mbak Putri lah. Mbak Putri ini pulang. Ini dari tempat yang di pojok itu, dia satu unit di situ, kayak gitu. Mbak Putri ini pulang, terus ngomong sama saya, Mas Anton, saya duluan ya, gitu. Pasti kan lewat meja saya, gitu loh. Saya bilang, oh iya Mbak, hati-hati, gitu. Nah udah tuh, dari situ saya diem di meja, ya biasa controlling muter-muter lantai. Nah pas lagi kurang lebih jam berapa, jam 10 atau jam 11 lah gitu. Saya itu lewat ruangan dia. Yang anehnya, kok ada di meja? Yang tadi udah pulang ini, ada di meja. Saya sambil diem lihat, lah ini Mbak Putri bukan ada pulang ya? Saya bingung dong. Saya mau tegur, tapi akhirnya tegur aja sambil jalan, saya tegur. Mbak Putri, bukan tadi udah pulang, saya gituin. Terus dia tuh kayak lagi di bawah meja mas, lagi kayak gini nih. Ngeliat ke saya, gitu doang, senyum doang. Nggak jawab ke saya. Bukan tadi udah pulang, saya tanya gitu. Cuman ngeliat saya senyum. Saya kan aneh ya ngerasanya ya. Saya bilang nih, mari Mbak, saya jalan. Tapi nggak ditanggepin sama dia. Bajunya sama tuh Bang? Hari itu saya masih inget banget waktu itu dia pakai baju kuning putih. Dia udah pulang jam 7, malam jam 11-an saya kontrol, dia ada lagi. Masih pertanyaan buat saya tuh. Besok tanya orangnya langsung. Malam itu udah saya tinggalin. Saya ngopi ke bawah. Gitu. Ke lobi bawah. Karena ngerasa aneh ya? Kadang ngerasa aneh. Dan anehnya lagi, ini udah gak ada orang di lantai ini. Ngapain cewek malam-malam sendirian jam 10 malam Jam ya? 11. Jam 11 malam lagi? Yang saya juga aneh, dia tuh orang ramah mas sama saya. Ramah banget. Kenapa saya tanya kok cuman senyum doang? Saya bingung tuh kan. Udah saya tinggal ke bawah aja mas. Ke mana? Bukan lobi. Lobi bawah. Ngomong sama security gedung. Bilang, Pak, numpang ngopi ya? Ya udah ngopi aja, emang udah gak ada karyawan? Ada sih, cuma tunggu dari sini aja. Kalau dari sini kan semua karyawan yang turun kelihatan dari lobi situ. Saya itu ngopi tuh ada sejam sampai jam 12-an. Saya tungguin kok nggak turun-turun. Ya kan? Saya juga mau ngecek, takutnya dia sendirian takut. Saya balik lagi ke atas tuh. Naik lagi saya ke lantai 21. Saya ke ruangannya lagi. Nggak ada. Hilang. Saya cuman kayak lewat bawah enggak, tapi di sini nggak ada. Padahal jalan keluar ya satu itu doang ya? Dari lantai atas kalau mau turun ke bawah cuma lewat lobi itu doang. Dan saya nungguin tuh di depan lobi sama security gedung.
itu nggak ada yang lewat. Mbak Putri ini nggak lewat. Udah, saya malam itu banyak tanda tanya. Saya nunggu besoknya aja. Paginya saya ketemu lagi. Nah, saya emang masih penasaran dari semalam nih. Semalam dia bukan nih gitu. Saya emang iseng lagi sembari muter kontrol. Saya nanya, Mbak Putri, malam ngapain sampai jam 12 di sini? Ah, apaan? Orang gue jam 7 udah pulang, kan gue nyapa lu, Ton. Tanda tanya dong. Berarti semalam siapa? Ya udah, saya simpen aja, saya nggak boleh ngomong kan. Kalau jadi kita seperti di sana tuh, kalau ada hal yang serem nggak boleh kita bicarain ke karyawan. Oh, peraturannya kayak gitu. Ditakutkan karyawan sana nanti takut. Jadi cuman ya udah saya simpen aja. Berarti semalam bukan Mbak Putri. Kayak gitu. Untung nggak dalam yang wujud berdarah-darah gitu. Aduh, kalau udah berdarah-darah ngeri juga ya Mas ya. Cuman pas kejadian itu ya udah, karena saya udah. Tapi nggak cerita akhirnya ke putrinya tuh? Nggak boleh. Nggak boleh, itu salah satu peraturan dari kita. Nggak boleh cerita hal-hal serem ke karyawan, ditakutkan besok dia takut kayak gitu. Terus ada lagi Bang yang paling seremnya selama Paling jaga? serem. Oh, ada. Ini paling gila menurut saya. Masih di lantai 21. Ini saya lagi jaga malam waktu itu. Kayak biasa, controlling, muter, ngecek. Sebenarnya ini tuh udah kayak jadi kayak jadi omongan-omongan di lingkungan situlah, kayak gitu. Jadi, nih, lu udah pernah ngeliat kuntilanak belum? Jaga gitu. Entah driver, entah OB, entah karyawan, nanya ke saya gitu loh. Udah pernah belum? Saya sih belum pernah, saya bilang begitu. Nah, pas malam ini saya lagi kontrolin nih Mas, lagi muter, kayak biasa, ngecek. Sendiri lagi nih kayak biasa? Selalu sendiri. Itu saya kontrol jam 10. Jam 10 saya muter, ya kan, nggak ada apa-apa nih. Ini di gedung apa sih? Satu gedung kan ada lantainya muter tuh. Saya di lantai sebelah itu nggak ada apa-apaan. Lanjut ke, nah ini yang saya ditabrak angin kemarin nih. Yang kejadian saya dilewatin angin. Itu saya lewat, lagi belok kiri, saya ngeliat cewek Mas, ada cewek, bukan cewek sih, itu kuntilanak menurut saya. Kayak gimana yang dilihat? Dia ngebelakangin saya, rambutnya acak-acakan, berantakan banget, rambutnya berantakan banget, kumel, kainnya tuh kumel, gelap tapi masih nggak jelas karena dia di ujung deket kaca. Kakinya ngample Mas, begini Mas. Hah? Maksudnya? Ngample kakinya. Kaki kalau orang kan nepak gini nih ya. Ini gini. Kayak dia ngambang gini. Kakinya. Oh, jadi kayak lagi nggak napak gitu ya? Iya, nggak napak. Kakinya gini nih? Kakinya begini. Anjir, serem banget. Saya ngelihat, wah apa ini ya yang diomongin sama orang-orang ya. Saya ngelihat, saya tegesin. Nah, dia itu berdirinya aneh Mas, kalau kuntilanak. Saya baru lihat, kalau mungkin udah pernah ngelihat ya, mungkin sama dengan jawaban saya. Dia tuh berdirinya tuh gini, terus goyang-goyang gini. Kayak gitu. Saya perhatiin dari belakang. Sampai saya ketok-ketok gini. Ini bener nggak sih gitu loh? Apa lagi mimpi? Enggak, ada kuntilanak di ujung. Saya ngeliatin kakinya jelas, kakinya ngapleh, bajunya kumel, kusut, rambut awur-awuran. Untungnya nggak madep ke saya. Lagi ngeliat ke depan. Dari itu saya mau lanjut lagi ke depan, ragu, takut tadi pas saya lagi maju dia putar balik, saya pingsan, nggak ada yang tahu. Udah saya ngeliat tuh, saya putar balik lagi, nggak jadi tuh kontrol ke depan, jadinya saya balik ke belakang, saya matiin lampu, udah saya kunci, balik ke meja security sambil diem bengong, bingung lah Mas ngeliat makhluk kayak gitu. Itu bajunya putih Bang? Putih,
Kalau pernah tahu ini, jadi kayak kain kafan nih, ketutup apa sih, tanah merah, kan kumel tuh, Kayak cuman gitu, kumel lebih kumel lagi, kumel banget kalau menurut saya malah. Terus rambutnya tuh bener-bener yang awur-awuran, nggak beraturan, tuh sepinggang. Dari diemnya tuh begini nih, kayak gitu, Jadi diem sambil gerak-gerak gitu. sambil gerak-gerak kayak gitu. Nggak diem yang cuman diem gini, enggak, dia gerak-gerak gini. Dan kakinya nggak napak tadi Kakinya begini. ngample begini. Akhirnya gimana tuh malam itu? Malam itu saya nggak berani lanjutin untuk patroli di lantai itu. Saya cuman muter lagi karena saya tahu sana udah nggak ada. Saya kunci, udah. Saya malam itu pindah lantai ke atas. Tapi tetap muter lagi di lantai atas. Di atas masih ada karyawan. Oh. Jadi saya mendingan nunggu di atas karena saya udah ketemu yang kayak gini. Masa agak shock juga ya. Melihat makhluk kayak gitu. Udah saya pindah ke atas aja. Diem di atas. Kontrolin di atas kayak gitu. Ini luar biasa juga ya. Karena udah beberapa kali ngalamin horor, sering gitu ya. Sering, Nah, pas jaga malam mau nggak mau harus tetap muter juga ya. Harus tetap muter, kewajiban kita. Pernah nggak sih? Udah gue kagak muter di sini aja gitu. Pernah. Itu yang saya habis ketemu si kuntilanak itu, saya nggak muter, tapi di lantai itu ya. Tapi kalau di lantai lain, Kayak nggak kayak di malam-malam yang lain gitu. oh nggak, kita harus tetap muter. Karena itu udah kewajiban kita sebagai security ya di gedung. Oh kayak gitu ya. Harus, walaupun minggu kemarin kita habis ketemu apa nih, besokannya kita harus muter lagi. Mau di situ ketemu kuntilanak di situ, kita harus lewatin lagi. Jadi emang ya udah SOP kita, kewajiban kita seperti itu, Mas. Pernah ngadu nggak sih sama atasannya gitu? Saya gini nih Pak, gini Kalau gini, ngadu gini. sih nggak bisa ya. Bukan nggak bisa ya. Maksudnya gini Mas, kita itu harus ngejaga keadaan, suasana. Jangan sampai kita omong seperti, misalnya seperti, Pak, saya kemarin ketemu kuntilanak Pak di lantai 21. Terus kita ngomong, kan malah jadi suasana jadi nggak enak Mas. Besok orang kerja harusnya dia lembur karena dia tahu di situ ada kuntilanak, jadi nggak jadi lembur. Tapi Gitu. kalau ke teman-teman cerita yang Teman seprofesi kebetulan. Saya ceritain. orang sana juga. Orang security juga sama kayak saya. Saya ngomong, lo pernah tampakin nggak sih di ruangan Pak ini? Saya bilang itu. Kebetulan itu deket ruangan direktur pemasaran. Pernah ketemu nggak sih? Wah, gua nggak pernah Ton. Tapi orang banyak yang ngomong, kata dia gitu. Kebetulan driver pun pernah ketemu posisi sama. Gimana cerita drivernya bang? Nah, driver ini jadi waktu itu sekitar saya lupa jam 4 apa jam setengah 5 gitu. Sore nih? Pagi, subuh. Jadi gini, driver itu kebetulan namanya Pak Tono lah, kita panggil Pak Tono ya. Ini sama samaran. Pak Tono itu supirnya kepala divisi. Dia ada tugas pagi itu, kalau nggak salah waktu itu dia ngomong buat jemput di bandara. Oh. Dia malam udah konfirmasi ke saya, Ton, lu jaga malam? Iya Pak, kenapa emang? Besok gue pagi mau jemput atasan gue, kunci mobil lu taruh mana kayak gitu. Karena Mobilnya itu memang di gedung, nggak dibawa pulang? mobilnya tuh kalau operasional kantor ditaruh di gedung. Biasanya kalau dari request dari malam mungkin dibawa pulang ke rumah. Paginya biar nggak usah ke kantor dulu gitu. Kebetulan malam itu dia udah naruh kunci. Kunci kan yang megang kita semua, security. Dia ngomong, Ton, kunci gue pisahin ya, lu taruh mana kek ntar pagi-pagi. Gue jam 4-an mau ke sana gitu. Saya lupa pasti jam 4 atau setengah 5 ya. Oh ya udah Pak, siap, saya taruh di sini ya, segitu. Konfirmasi ke dia lah. Pagi-pagi dia datang, set, ambil kunci. Jadi kan Di lantai 21. Karena di situ emang tempat naruh kuncinya. Dia keluar lift, meja saya. Nah, di sini pintu. Dia ngambil kunci nih, set. Dia absen dong. Absennya kebetulan tuh di pintu yang menghadap ke sana, ke tempat saya ketemu kuntilanak tuh. Dia lagi menghadap pintu. Tuh pintunya tuh ada kaca Mas gitu. Tembus ke sana, setengah tapi buat kalau karyawan lewat itu biar kelihatan lah. Pas dia lagi absen, pandangan itu ke sana, Mas. Dia ngeliat sama yang kayak saya lihat. Dia absen, dia bengong. Itu apaan dia begini? Apa dia tegesin? Pas tahu teges, dia sama kayak saya ternyata ngeliatnya ke bawah. Nampak nggak itu?
Dia ngeliat nggak nampak. Kabur ya mas. Begitu birit-birit. Dari belakang juga diliatin ya? Dari belakang juga. Yang saya nggak ngerti. Diceritain nggak sosoknya gimana? Sosoknya sama persis kayak yang saya ketemu. Kumel, aur-auran, lagi berdiri di situ. Percis sama kayak Gini, lagi gini-gini juga? Kalau itu dia saya nggak nanya. Dia maksudnya geraknya kayak gini nggak gitu loh. Oh, nggak nanya. Nggak nanya, dia cuma bilang, gue sama Ton. Jadi pas saya cerita, dia ternyata udah cerita lagi. Gue sama Ton, gue ketemu juga di situ. Di ruangan Pak ini ya? Iya bang, bener. Sama gue juga pas pagi-pagi tuh. Kata dia gitu. Ketemunya sama, modelnya sama seperti itu. Berarti udah 2 orang nih yang lihat. Gitu. Ini cerita dari Bang Anton ini ngingetin gue sama cerita lantai 12 ya. Iya. Dimana ya setiap jaga malam tuh pasti ada aja. Iya. Jadi bayangin guys, ini kan berarti udah hampir 4 tahun ya Bang 4 ya? tahun ya. Ya jadi berapa banyak tuh pengalamannya? Pasti Ampun-ampunan udah pengalamannya. ada aja ya. Iya. Ada lagi Bang yang mungkin nggak bisa dilupain? Ya nggak dilupain. Oh ada nih waktu itu lagi jaga. Ini kebetulan kejadian itu selalu pas saya jaga malam. Selalu. Kalau siang nggak pernah berarti? Siang ada, tapi itu Ada juga. ada siang, tapi saat-saat hari libur. Karena kita kan kalau jaga kan nggak pernah ada off-nya ya. Lebaran pun kita masuk mas. Kalau emang lagi dapat jadwalnya, kayak gitu. Nah kalau saya simpulin ya, di sana itu lebih ada aktivitasnya kalau sepi. Kalau nggak ada orang, mereka beraktivitas tuh, kayak gitu. Nah kalau yang ini kebetulan waktu saya lagi jaga malam lagi di lantai 21 lagi. Kayak biasa, saya lagi patroli, lagi muter. Ya, aktivitas rutin biasa, muter, ngecek karyawan mana yang masih lembur. Kebetulan di unit, ada satu unit di lantai 21 itu masih lembur. Jadi, saya lihat, masih ada karyawannya. Masih ada 3 apa 4 orang, itu saya jam 11, apa setengah 12 gitu, saya lupa jamnya ya. Udah saya lanjut, masih lembur mbak? Nah, ya paling setengah jam lagi nih mas, gitu. Dia jawab, oh ya mbak siap, saya masih standby kok, saya gituin. Muter. Ini nih, emang di ruangan ini lagi, di ruangan yang selalu saya disengin. Saya lagi muter, itu lagi muter jalan biasa, sambil ngeliat-ngeliat gitu kanan kiri. Oh udah gak ada karyawan, mau saya matiin lampunya. Saya ditimbuk batu dari belakang, kerikil, ya kayak batu lah. Kepala saya kena, tuk gitu. Saya langsung otomatis noleh begini. Saya ngeliat belakang, nggak ada siapa-siapa, sampai gini-gini kan ngeliat, nggak ada siapa-siapa. Saya cariin kerikil di bawah, saya begini-begini. Saya nggak nemu apa-apaan. Bilang, ini siapa yang nimbuk ya? Saya ngeliatin, itu jelas mas, kerikil, agak batu agak gede lah, soalnya tuk gitu kena kepala. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ada batu di lantai 21? Siapa yang bawa sekalipun? Ya itu satu. Dan kedua, siapa yang nimpuk? Karyawan udah nggak ada. Di situ, di unit itu. Di unit itu lagi, yang di tempat saya ketabrak angin, itu ditimpuk batu, kerikil. Saya cariin nggak ada kerikilnya. Ya gitu. Di unit ini juga ada lagi pengalaman yang horor di tempat yang sama. Selalu di tempat ini. Saya paling banyak ngerasain gitu. Waktu itu pernah saya lagi jalan, biasa kontrol lagi, emang ya hari-hari saya kan emang kalau jaga kerjaan saya cuma kontrol doang mas, muter tiap lantainya. Lagi di lantai sini nih, saya lagi jalan, itu ada satu meja, ya meja karyawan, atasan dia SPV dari unit itu. Mejanya itu ada berkas tumpuk-tumpuk file gitulah. Saya lagi jalan, itu berkasnya kayak dihambur-hamburin, kayak ada yang hambur-hamburin, berantakan langsung di meja, berceceran. Saya lagi jalan, ini apaan? Saya belum deket, itu tapi depan saya persis, saya ngeliat, ini apaan? Udah tuh saya deketin, saya begini di mejanya nih, nggak ada apa-apaan, nggak ada apa sih, nggak ada angin nggak mungkin ada mas, karena jendela sono tuh solid, nggak bisa dibuka. AC pun udah nggak mungkin, itu saya kontrol itu selalu di atas jam 10.
jam 10 apa jam 11 gitu waktu itu. Waktunya ya. Saya jalan, itu dihambur-hamburin. Karena saya nggak pengen takutnya, ditanyain, ini kenapa berhamburan? Saya diemin, Mas. Takutnya kalau saya rapiin malah jadi masalah besok paginya. Kenapa? Saya cerita, semalam dihambur-hamburin setan, Pak. Kan nggak mungkin. Saya diemin aja udah. Nah, ini selang sehari apa selang berapa hari dari kertas dihamburin ini, karyawan, Mas, yang disengin. Jadi, sebutnya Jayeng lah ya namanya ya, Mas Jayeng lah. Mas Jayeng ini lagi lembur. Dia kebetulan sendiri di lantai 21 itu. Itu waktu itu dia cukup malam. Waktu itu malam jam setengah 12 apa jam 12 gitu, saya lupa. Dia sendirian. Di lantai atas itu masih ada, cuman saya selalu standby kan di lantai 21. Saya standby, saya muter mastiin, takutnya dia ketiduran atau apa. Karena pernah ada karyawan nggak pulang-pulang karena ketiduran. Saya nungguin orang tidur jadinya. Itu ada aja emang. Nah, karena dia sendiri, saya mau pastiin nih, bener nggak nih? Nah, maksudnya dia kerja nggak? Saya masuk, Mas Jayeng, masih lembur? Masih, Mas. Kata dia, paling bentar lagi deh, gitu dia ngomong. Oh ya udah, Mas, siap, saya depan ya. Saya selalu bilang gitu kan, saya depan. Lurus, sudah saya keluar lagi tuh lewat pintu yang ujung. Saya duduk, lagi biasalah main handphone sambil ngeliat monitor. Dia keluar tiba-tiba. Nah, Mas Jayeng itu ngomong, Mas Anton, kok di dalam spooky ya? Spooky gimana, Mas? Saya bilang, serem, saya bilang gitu. Itu meja Pak Tono kok di meja pipi saya kok jadi kertas, Mas. Kertas. Dibuka kayak ada yang ngebalik-balik gitu. Terus dia lagi kerja tuh, pertamanya dia gak ngeh. Terus dia ngelihat suara serak-serak, namanya kertas dibolak-balik kan ada suaranya ya. Dia denger itu, karena dengar suaranya dia melongok gitu dia. Kertasnya kebolak-balik, langsung berhenti, langsung selesai di lemburnya. Lari ke depan ke arah saya. Padahal pas dia cerita, Mas kok ini serem ya di meja Pak ini. Sebelumnya saya juga udah ngerasain di situ. Emang di situ ada ininya, ada ada yang ngusir lah di meja itu. Kayak gitu. Iya ya, ini juga lucu juga ya, lantai 21 sama lantai 12 dibalik doang lantainya, Bang. Iya. 21, 12, oh iya. Tapi di lantai 12-nya aman ya? Kalau di gedung lantai ini? 12 aman mungkin ya, karena saya nggak pernah patroli ke sana. Mungkin aman-aman aja mungkin. Tapi nggak kosong ya lantai itu ya? Oh enggak, gedung ini sih cukup banyak tenannya. Paling ada 1-2 lantai doang yang kosong sih. Selebihnya ada. Oh, berarti kayaknya sih beda gedung berarti ya? Beda gedung. Kalau satu gedung. Tapi sama Jakarta Selatan ya lo? Sama-sama Jaksel ya? Sama Jaksel. Sama Jakarta Selatan. Ada lagi, Bang, mungkin yang paling serem juga nih, yang pernah dialamin selama jaga malam itu. Oh ada. Karena kan ini lama ya, 4 tahun loh. 4 tahun, Mas, 4 tahun saya ngerasain hal-hal aneh selama jaga malam itu. Udah kayak makanan sehari-hari. Saking banyaknya kadang sampai lupa saya kejadian-kejadiannya. Ada satu kejadian ini. Sama di lantai 21 juga, ini di unit yang dimana saya nemuin Mbak Putri lembur tapi bukan dia. Jadi malam itu saya tahu nih, maksudnya saya kan apal ya, setiap karyawan, lantai ini karyawan tinggal ini gitu. Karena saya tahu di lantai 21 sudah kosong, saya malam itu saya patroli lagi. Seperti biasa, ngecek dispenser, ngecek printer, matiin lampu. Nah, pada satu ruangan nih, jadi ruangan ini sebenarnya udah gelap. Karena saya orangnya suka kadang suka uji adrenalin diri sendiri gitu, maksudnya uji. Ya udah gelap, kita muter deh gitu. Saya muter. Nah, ini saya tuh ngeliat ada yang aneh, Mas. Kok kayak kaki tapi ukurannya besar banget. Besar banget, gede, hitam. Saya masih nggak ngerti nih apaan. Saya ngeliatin begitu kan, karena di sana itu kaca, Mas. Karena sinar dari luar, jadinya kelihatan itu 2, tapi tembus ke plafon. Saya ngeliat, ini apaan? Nah, pas saya mau deketin, pas saya tegesin begini, astagfirullahaladzim. Saya udah yakin kalau ini kaki genderuwo. Saya udah yakin. Kenapa kok yakin? Karena ada cerita juga dari OB gedung yang pernah ngalamin hal kayak gini. Jadi kakinya tuh gede? Gede banget, gede. Kakinya doang 1 lantai gitu? Itu 1 lantai nggak cukup. Itu kaki tembus ke plafon atas.
Gede banget, 2. Jadi kayak orang berdiri gimana sih gitu. Kakinya doang. Pas saya tegesin, saya nggak bisa gerak, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu kayak badan tuh kayak kaku. Astagfirullahaladzim. Mau gerak aja susah. Saya cuma nunduk, saya bacaan, astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi, saya baca apa. Pas sudah bisa gerak, saya kabur, Mas. Saya kabur lewat pintu yang lain. Saya diem di depan karena saya yakin udah nggak ada orang semuanya. Saya kunci. Saya bukan nggak mau jaga. Saya mending pindah tempat jaga. Saya udah ngeliatin begituan. Genderuwo, saya yakin tuh, Mas. Saya yakin banget. Itu kakinya kayak gimana? Gimana ya, kakinya tuh kalau saya nyebutin lebih kayak batang pohon gedenya ya. Hitam. Oh, warnanya hitam. Hitam, terus kalau kan dasarnya kaca ya, jadi saya ngelihat itu kaki kayak bulu. Kalau batang pohon, ya saya juga nggak mungkin ada batang pohon di dalam ruangan. Saya ngelihat ini apa? Kayak bulu. Saya mikir udah pasti genderuwo aja, karena gini, Mas. Itu kejadian tadi tuh malam banget, jam 1 ya, apa jam 12 gitu yang tadi itu. Nah, saya tuh pernah ngobrol sama OB gedung. OB gedung itu beda lah sama kita ya, karena dia kan lebih punya gedung, kalau kita punyanya kantor. Iya. Kalau OB gedung itu mereka tuh suka lembur sampai pagi, itu ngebuffing, Mas, kayak yang kristal lantai tuh dia tuh. Pernah satu waktu saya tuh ngobrol nih sebelum kejadian yang si kaki ini saya ketemu. Dia ini, jadi gini, saya kan suka ngulik mereka. Lu pernah ketemu apaan di sini gitu, Masa apa saya doang yang ngerasain, apa ada orang lain gitu kan. Tapi ini ya khusus ke teman-teman doang nanya ya? Khusus ke teman-teman, kalau ke karyawan jujur saya nggak berani. Saya nggak mau bikin keadaan yang kurang enak lah gitu. Saya nanya ke OB gedung, saya nanya, lu kan kalau buffing gini kan sampai pagi, lu pernah disengin nggak? Saya gitu kan. Kebetulan saya sambil ngerokok santai itu, ngerokok. Itu malam deh, saya jam berapa ya, jam 10-an, pokoknya saya mulai nyantai itu jam 10 ke atas. Makanya saya ngalamin jam 10, 11 sampai jam 12. Saya nanya, lu pernah nggak disengin? Pernah, Bang. Nih kebetulan dia nunjuk temennya, ini dia nih. Kenapa emang lu? Iya, dia kan kalau buffing sampai pagi, kadang capek, dia megang misalnya 4 lantai, itu dikerjain ber-5 orang. Mereka capek. Pernah satu waktu tuh di lantai, ini beda lantai ya, tapi masih satu gedung, masih satu tower. Dia kan towernya ada 2, satu tower. Dia itu lagi buffing sekitar jam 3 atau jam 4, ketiduran. Bukan ketiduran, mereka istirahat dan tidur. Nah, ketiduran begitu, terus salah satu dari mereka kebangun di malam itu. Udah mau subuh, kata dia gitu, dia ngeliat. Ini kan jadi mencar-mencar tiduran mereka. Yang temennya ini teriak, Mas. Dia buka mata begitu ke atas. Dia lagi di kolong kaki. Buset. Lagi di kolong kaki. Percis kejadian kayak saya. Kakinya tembus ke plafon. Jadi itu apa sih, kaki nih di lantai, tapi tembus ke plafon ke atas. Dia di kolongnya. Lari, Mas, kebirit-birit ya, Mas. Sampai saya tanya, lu cerita yang bener. Saya bilang gitu kan. Beneran, Bang, sumpah, sampai bawa Tuhan, dia bilang. Demi, Bang, saya nggak bohong, Bang. Itu pengalaman, waduh, saya nggak pernah lupa. Nah, karena pengalaman si OB ini, saya jadi, oh ini sama nih yang saya temuin waktu itu. Kaki 2 gede itu saya pernah ketemu. Kayak gitu, makanya saya bisa definisiin seperti itu, genderuwo. Ini mah genderuwo. Tapi pernah nggak sih, Bang, denger cerita karyawan yang ngalamin horor atau bahkan kadif, kepala divisi, apa direksi, pernah nggak ada cerita? Oh, kalau cerita sih enggak ya. Nanya pernah. Oh, nanya. Dia nanya, oh karyawan kepala divisi waktu itu ada. Pengalaman horornya? Pengalaman horor karyawan, kalau pengalaman horor. Jadi sebenarnya kadif dulu ya. Kadif? Ya, kepala divisi. Kepala divisi, kepala guys. divisi nih. Dia kalau bohong sih kata lu nggak mungkin sih kalau menurut saya ya. Buat apaan juga ya? Iya. Jadi malam itu saya pernah dari basement. Saya habis ngobrol sama driver. Saya naik lift ke atas sampai di lantai 23. Kan 3 lantai gitu ya, 23. Nah, pas dari 23 itu saya habis muter, ngelihat karyawan. Kebetulan satu kepala divisi ini dia mau pulang. Ton, kemana? Oh, mau turun, Pak. Bareng gua, kata dia gitu.
Ya udah ayo Pak, boleh gitu. Sampai di lift tuh dia bilang, temenin gue ya sampai bawah. Ah, saya nengok gitu kan. Ya temenin aja. Oh iya siap Pak, siap. Kan. Namanya bawahan, siap aja. Iya. Iya, terus dia nanya, Ton, lu selama jaga malam pernah disengin nggak Ton? Nah, disengin gimana Pak? Pura-pura nggak tahu aja kan? Ya masa lu nggak pernah disengin setan di sini, kata dia. Ah, nggak pernah Pak. Terus jaga dong. Dia bilang. Iya. Jadi kalau ada security ditanya pengalaman orang nggak mau jawab ya ini alasannya. Alasannya ini. Terus? Udah gitu, dia bilang, lu nggak pernah? Gua aja sering Ton. Sering gimana Pak? Saya tanya. Sering di apa namanya dia kan ruangannya kan sendiri, kepala divisi ya, punya ruangan sendiri, ada pintunya. Pernah suatu waktu malam itu kayak dibuka apa namanya gagang pintunya dibuka, tapi nggak ada orangnya, kayak gitu. Yakin Pak? Ya begitulah, adalah. Kata dia, bayangan sekelebat kayak gitu. Dia ngomong, oh gitu Pak, kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah, saya bilang. Saya sih nggak mau terlalu jauh ya, maksudnya ngobrol karena ditakutin jadi takut kayak gitu. Kalau karyawan ada yang pernah cerita ke saya. Karyawan ini kebetulan karyawan di payroll, di bagian apa namanya penggajian. Mereka kalau udah gajian paling sibuk. Lemburnya gila Mas, bisa sampai jam 2, jam 3. Wah gila deh lemburnya dia. Kebetulan cuma ada dua orang sih, ya atasannya sama dia gitu. Nah pernah dia lagi lembur, lantai 21 waktu itu udah kosong. Lantai 21 kosong, lantai 22 udah kosong, tinggal lantai 23. Kebetulan di tempatnya di lantai 23. Terus saya biasa muter kontrol, oh udah kosong, saya matiin dong lampu. Saya ke karyawan ini, saya bilang, cewek kebetulan, Mbak, masih lama? Saya tanya gitu kan. Dia tinggal sendiri? Tinggal sendiri. Dari 3 lantai, dia tinggal sendiri doang dia. Saya bilang, masih lama Mbak? Masih Mas, mana apa? Setengah jam. Oh Mbak, paling saya turun ke bawah dulu, saya bilang. Saya mau beli makan, lapar saya Mbak, saya. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau Mbak ada apa-apa, telepon aja. Saya standby, saya gituin. Oh ya Mas, siap. Saya turun ke bawah, ngantri nasi goreng. Jadi nih, nungguin pesanan saya jadi sekitar berapa menit lah. Itu kejadian jam 12:30 atau jam 1 gitu, saya lupa. Saya baru mau makan, ditelepon. Telepon saya angkat. Halo, Mbak, kenapa Mbak? Mas Anton bisa ke lantai 23 nggak? Kenapa emang Mbak? Saya tanya gitu. Saya mau pulang, depan pintu ada orang berdiri. Hah? Saya mikir, saya kan udah gak ada orang di lantai 23. Oh yaudah Mbak, Mas Anton cepetan kesini, saya takut. Saya juga takutnya kan ada orang yang niat jahat. Kalau pikiran saya itu. Ternyata yang dimaksud dia itu beda. Dia ngelihat ada sosok saya nggak tahu sosoknya cewek apa cowok, yang jelas sosok putih ada di depan pintu. Yang dia mau keluar itu nggak berani karena ada sosok itu nungguin di depan pintu. Dibilangin nggak kayak gimana? Dia sih nggak terlalu ngerinciin ya bentuknya, karena waktu saya kan akhirnya saya naik, saya ketemu, saya nanya, "Mbak kayak gimana Mbak? Cewek apa, bentuknya apa?" Kuntilanak, pocong, saya gituin. Kan saya udah tahu kan, cuma saya asal nyebut aja. Terus dia bilang, "Enggak Mas, itu nggak tahu bentuk, pokoknya dia putih, diem di depan pintu." Kayak gitu. Tapi pas Bang Anton naik udah nggak ada? Saya pas naik udah nggak ada. Saya naik, saya juga sebenarnya agak takut Mas, karena dia ngomong ada sosok, ada kayak ada orang sosok putih itu depan pintu. Saya keluar pintu, saya nengok dulu gini. Senjata nih. Oh enggak senjata, siap nyali aja gitu. Saya begini ngeliat, oh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya datang. Nah itu si karyawan itu di meja Mas, dia begini. Saking takutnya dia begini, ini monitor, dia begini di pojok. Saya samperin, Mbak Mika, aduh sebut nama tuh, ya udahlah namanya itulah. Saya samperin, apa Mbak? Enggak Mas, tadi di situ ada ini. Oh ya udah, ayo udah ada saya. Pas diklik udah nggak ada. Kayak gitu. Itu dari karyawan. Jadi emang ternyata
bukan Bang Anton aja yang ngalamin horor di lantai 21, 22, 23 itu ya. Iya. Kalau sebenarnya kalau bisa diulik-ulik, jangan-jangan di lantai-lantai yang lain juga masih banyak kejadian horornya. Ada Mas. Ada juga satu kejadian horor nih, yang menurut saya agak nggak masuk nalar juga, tapi ini saya ketemunya bareng karyawan, berdua. Kalau saya sendiri mungkin, ya cerita saya. Ini saya bareng karyawan. Jadi gini Mas, ada satu kejadian, saya itu lagi jaga di lantai 21. Malam nih? Selalu malam Mas, saya ketemu pasti selalu malam. Gitu. Nah, sebut aja si Jayeng lagi ya. Jayeng. Si Jayeng ini habis meeting dari luar. Iya. Habis meeting dari luar, terus dia karena lantainya sudah saya kunci, udah Gak nggak ada lewat Jayeng meeting ya? Iya, Jayeng meeting keluar. Jadi pas lagi dia datang nih, dia naik, ning, kebuka lah lift. Mas Anton, lantai 22 bisa dibuka nggak? Oh, kenapa Mas? Enggak, saya habis meeting di luar. Tas saya masih di atas. Dia ngomong gitu. Oh Ya boleh Mas. Saya ambil kunci. Mas sama saya ke atas kedua. Naik, sening, buka lantai 22. Saya buka pintunya. Krek. Buka dong. udah gelap ya? Udah saya matiin lampunya semua gelap. Saya bilang, Mas, saya nggak usah nyalain ya, Mas lagi. Sakarnya di sana, saya bilang kayak gitu. Oh ya udah nggak apa Mas. Jadi masuk tuh agak masuk belok gini, baru lurus akses masuknya. Lagi jalan, set. Nah pas kita lagi lurus ke jendela, tuh ada muka Mas. Muka tuh rata, mukanya rata, tapi kayak ada mulutnya, kayak mangap gitu. Cuman nongol, turun lagi. Saya berdua sama dia nih, bengong liat itu. Diam begini. Lihat-lihatan, lu ngeliat. Ih, itu apaan ya? Udah, yang lu buru ambil tas lu dah. Akhirnya udah berdua ngambil tas, tutup, turun selang. Sampai bengong itu apaan? Turun, naik, turun lagi. Itu di kaca. Di kaca. Lihatnya di kaca. Di kaca berdua ngeliatnya. Kayak gimana itu sosoknya Bang? Kalau sosok sih kayak apa ya? Kepala doang, itu nggak ada badan lah. Kepala doang. Terus rata nih. Cuman kayak ada mulutnya, kayak mangap, dia kayak gitu. Naik turun lagi. Rambutnya ada tapi nggak panjang. Ya ngelebihin inilah. Tapi rata, mukanya rata. Turun lagi. Ini Itu cowok ya Jayeng. apa? Si Jayeng cowok. Dia juga sampai bengong ngeliatnya. Itu malam kejadian jam 12 deh kalau nggak salah, jam 12-an ya kurang lebih. Tapi gara-gara Bang Anton nih, gue jadi inget ya, emang dulu zaman gue masih kerja juga Bang. Iya. Itu bagian gue kan emang paling lembur tuh, jam 10 gitu. Nah itu emang satpam tuh sudah keliling biasanya jam 10 tuh. Iya. Dia matiin lampu, terus dia pasti kalau ada karyawan dia nanya tuh. Nanya pasti. Masih lama gitu kan? Enggak nih bentar lagi gitu. Jadi teringat juga tuh flashback tuh. Memang kayak gitu ya. Nah kalau emang unitnya udah nggak ada, bisa lampunya dimatiin. Dimatiin lampunya sama kita. Kalau unitnya masih ada, itu dilewat aja. Kita lewat aja. Lampu tetap kita nyalain, biarin kayak gitu. Kalau udah kosong, kita matiin gitu. Apapun di situ. Pasti setiap unit punya printer, kita matiin printernya. Dispensernya kita matiin gitu. Lampunya juga. Itu pas semua lantai kita pasti puterin semuanya. 3 lantai itu. Apalagi saya jaga sendirian. Iya bener sendiri itu. Sendiri. Itu yang di kantor gue juga sendiri kalau malam. Tiap malam ya udah muter. Ya paling itu. Karena ini perbedaannya ya, security yang untuk kantor sama yang gedung tuh beda. Beda, bener. Kalau security kantor, kita punya kantor itu, tanggung jawab kita lantai kita sama karyawan. Kalau security gedung, yang jawab dia ya area parkiran, area satu gedung keseluruhan gitu loh. Itu tanggung jawabnya mereka. Kalau kita tanggung jawab terhadap karyawan kita gitu loh. Masih ada ya kita tungguin, nggak ada ya udah kita kunci, kita pulang seperti itu. Wah, gitu Mas. Ini ceritanya jadi ngingetin gue ya. Mungkin terakhir kali ini Bang. Iya. Ada lagi nggak sih mungkin dari pengalaman yang di satu gedung itu ya? Saya nggak tahu ya. Pengalaman siapa yang paling parah menurut Bang Anton? Paling parah. Paling seram lah. Ada Mas. Masih satu gedung, beda lantai cuman.
Security juga bukan? Apa tuh maksudnya? Yang ngalamin? Oh enggak, karyawan. Oh, karyawan. Karyawan. Jadi gini, waktu itu ada satu lantai, di lantai 16 ya. Masih satu kantor, masih bagian kantor kita. Tapi saya nggak jaga di situ. Oke. Kejadian juga masih siang apa sore ya, saya lupa kejadian itu. Karena saya nggak ada di situ kejadiannya. Kesurupan massal. Waduh. Kesurupan massal, yang kesurupan lebih dari 1-2 orang. Ada 5 apa 6 Itu gitu. di kantor kesurupan massal. Kesurupan massal. Siang. Sampai si karyawan itu dipisah-pisahin. Dalam arti dipisah-pisahin, ada yang ditaruh di lantai 23, ada yang ditaruh di lantai 22, ada yang ditaruh di lantai 21. Sampai ada yang ditaruh di lobi bawah. Sebentar bang, kalau biasanya yang gue dengar, kesurupan massal itu di pabrik. Nah, Ini di gedung lantai 16 kesurupan massal. kesurupan massal. Itu kalau yang waktu itu satu kantor sih, masa satu gedung lah sama saya, pasti tahu kejadian itu. Karena itu sampai ditaruh di lobi bawah, saking banyaknya. Jadi kata yang yang mau nyembuhin lah gitu. Ini jangan disatuin, pisah-pisahin. Katanya kenal tuh bang? Gosip-gosip yang beredar. Katanya sih ya, dia keluar, ntar masuk lagi ke yang lain. Ini keluar masuk lagi ke sini, jadi jauh-jauhin aja. Karena apa tuh kok bisa sampai kejadian kayak gitu katanya? Nah, itu saya kurang tahu dah. Kalau misalnya yang kejadian di lantai 16, saya kurang tahu kenapa-kenapanya. Cuman ya, itu bukan sekali doang, hampir 2 kali apa 3 kali sampai pindah. Maksudnya kita nggak sewa di lantai itu lagi, dipindahin, kayak digabung ke di lantai 21. Oh, jadi beberapa kali kejadian. Beberapa kali kejadiannya. Serem juga ya, kayak jaring kerja gitu kan. Iya. Satu gedung kesurupan kan. Berapa orang itu sampai teriak-teriak. Saya juga baru tahu kalau orang kesurupan itu teriaknya ya kayak bener yang masuk. Ngelengking, Mas. Ngelengking itu kayak bukan dia. Kayak bukan orang yang kesurupan. Jadi ya bener yang nyurupin. Suaranya ngelengking banget. Melotot gitu, ngeliatin ke saya gitu, ngeliatin. Saya kan merhatiin ya. Ini kenapa nih gitu kan? Karena saya nggak bisa, saya cuma bagian ngamaninnya. Jangan ngedeket gitu. Lagi diiniin, lagi netralisir. Saya ngamanin aja. Saya ngeliatin. Oh, seperti itu orang kesurupan. Itu juga ada juga Mas kejadian. Saya disembur sama orang yang kesurupan. Pernah. Jadi gini. Saya lagi jaga di lantai 23 waktu itu. Itu kejadian siang. Nah, waktu kejadian siang, si jaga kebetulan di lantai ini setiap lantai ada tangga daruratnya. Tangga darurat. Waktu itu ada OB yang lagi tidur di tangga darurat. Kalau kita kan security OB nggak punya ruangan ya buat istirahat ya. Iya. Kadang kita gelar tikar di tangga darurat. Buat tidur istirahat. Jangan masih karyawan juga nggak ada buat tidur. Kalau karyawan masih bisa di meja tidur. Oh, di meja. Kalau kita mau tidur di meja nggak pantas, ya kan? Makanya di pantry juga nggak bisa, karena buat karyawan makan kan. Kita tidur di tangga darurat. Waktu itu. Bisa tidur di tangga darurat. Iya. Tangga darurat tangga, pasti kan ada persimpangan gitu tuh, ada yang buat naik. Nah kita di situ gelar ini aja, apa sih namanya? Kardus. Ya kardus lah, apalah gitu ya, buat tidur aja, buat meremin mata, ya gitu. Jadi kejadiannya teman saya nih, tuh waktu lagi tiduran tuh Mas. Jadi tangga darurat kan ada kayak singgahana gitu tuh buat naik atas ya kan. Di situ kita biasanya gelar kardus. Kebetulan waktu itu saya lagi jaga lantai 23, terus ada OB cewek satu sama teman saya nih, security juga kebetulan. Dia lagi tidur berdua, situ lagi tidur siang lah, istirahat gitu. Terus tiba-tiba si OB cewek ini dia ngereng gitu. Teman saya bangun, lu kenapa gitu, masih ngereng kan, nggak respon. Teman saya langsung kabur ke bawah, bilang ton si ini kesurupan. Kesurupan, saya bilang gitu. Iya, itu ngereng di atas. Masa sih? Akhirnya saya berdua naik, saya ngeliat, wah iya ini mah surupan, orang masih ngegereng kayak gitu. Saya balik lagi,
lu panggil sebutlah Pak Jayeng lagi ya. Sebutlah gitu. Pak Jayeng ini kebetulan orang yang agamanya agak kental lah di kantor saya tuh. Maksudnya ilmu agamanya tinggi. Karyawan lah. nih? Karyawan. Biasa kalau dipanggil buat netralisir dipanggil dia nih. Lu panggil Pak Jayeng, gue ke SPV-nya Niobe gitu. Dan saya panggil, Pak, anak buah lu kesurupan tuh di tangga. Gitu. Serius lu? Itu ada di tangga. Datanglah nih si SPV-nya ngelihat. Udah dipegangin, nah si Pak Jayeng ini udah datang juga. Rame tuh masih di tangga. Ada yang megangin dia, ada yang ngeluarin. Kebetulan waktu itu si Pak Jayeng ini minta, tonton, ambilin air, kata dia gitu. Saya ambilin aqua gelas. Terus dibuka, dibacain lah. Terus saya tuh ngeliatin si OB yang kesurupan, saya liatin aja. Dia melotot gitu kan, ngeliatin saya begitu. Bilang, ngapain masuk, seledekin. Ngapain masuk, gitu. Dia ngelototin aja. Dikasih minum, dah, minum. Diminum tuh sama si OB. Diminum, disembur muka saya, Mas. Kan bener-bener setan kelakuannya ya. Disembur saya. Terus sambil ngototin. Terus dia tuh ngomong kayak pergi, jangan rame-rame gitu. Jangan pergi dari sini, jangan rame. Kalau saya mikirnya mungkin karena si tangga darurat tempatnya dia, mungkin dia terusik ya. Kita tempatin buat tidur, buat apa? Karena sebelumnya memang kosong. Saya security sama Obi ini saya buat tidur sini aja deh, bisa kan buat tidur gitu. Mungkin dia terganggu. Ngerasukin teman saya sampai itu, disembur saya. Cuman dikeluarin di atas, akhirnya bisa lemes. Ya cuman kayak orang habis kesurupan ya, lemes, diem aja gitu. Dia cuman pas ditanya gimana awal mulanya, ya dia bilang cuma lagi tidur tiba-tiba nggak sadar, gitu doang. Iya. Gitu. Gila nih. Kalau ini sih kayaknya masih banyak ya. Banyak banget Mas, ya belum saya ceritain. Kelar nih. Bisa habis 2 jam nih yang ada. Iya. Ya nanti deh, bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Bang Anton ya. Dimana kalau diceritain semua bisa 3 malam nih syuting nih. Nggak selesai Mas ya. Karena ini kan pengalaman 4 tahun ya. 4 tahun kerja. Ini lama banget. Nah Bang, kalau boleh tahu kenapa akhirnya kok mutusin resign atau keluar? Sebenarnya bukan resign sih. Kontrak saya habis dan nggak diperpanjang. Karena kebetulan juga ganti vendor. Waktu itu. Cuman ya saya alhamdulillahnya malah dari situ kan saya sambil nyambi kuliah. Sekarang malah saya bekerja di induk perusahaannya. Oh gitu. Iya, malah alhamdulillahnya begitu. Malah jadi Gokil lompatan nih. karir saya. Sekarang alhamdulillahnya udah nggak jadi security lagi. Kayak gitu. Oh, bagiannya udah beda sekarang. Udah beda, udah jadi staff lah. Kayak gitu. Wah, ini jadi inspirasi malah. Iya. Ya. Dari susah-susah dulu dari security, akhirnya bisa jadi staff. Gitu. Oh, jadi pas jadi security itu sambil kuliah? Sambil kuliah saya, kayak gitu. Gokil. Ya, kita nggak mungkin selamanya stuck di situ aja kan. Kita mau lebih dan lebih, kita harus berusaha kayak gitu. Itu kalau jadi security gitu kuliahnya gimana Bang? Jadi saya tuh seminggu nggak ada liburnya. Senin sampai Sabtu saya kerja, Minggu saya kuliah. Selalu seperti itu selama 5 tahun ya. Saya mulai setahun, 5 tahun. Jadi Senin sampai Sabtu kerja, Minggu dari pagi sampai sore saya kuliah. Wah, ini bisa dicontoh ya semangatnya guys ya dari Bang Anton ya. Ya kalau pengalaman orang mah jangan. Jangan. Kalau nggak kuat jangan. Nah Bang, berarti kan lu udah 4 tahun nih jadi security ya. Suka duka jadi security itu apa aja sih? Sukanya ya kita itu kalau di lingkup kantor ya, sukanya kita tuh banyak kenal semua karyawan. Hampir semua karyawan kita kenal di situ. Dari yang tingkatan paling atas sampai yang paling bawah kita kenal semua. Kayak gitu. Dan dukanya paling apa ya? Ya paling ya kalau ya kita nggak bisa kayak orang normal gitu. Misalnya
malam harus istirahat, kita harus begadang. Belum lagi nanti kalau misalnya hari-hari besar kayak Lebaran atau hari apa, orang libur, kita harus tetap masuk, jaga kayak gitu. Ya dukanya ditambahin ya tadi, kalau lagi sendiri disengin setan. Tapi Bang, gue kan pernah kerja di beberapa perusahaan ya. Iya. Jadi ada yang kayak lu di perusahaan A misalnya. Security-nya itu emang humble, baik sama semuanya gitu. Nah, pernah juga gue di satu perusahaan, security-nya tuh nggak mau kenal karyawan, yang kenal pejabatnya doang gitu. Ada emang. Itu kadang gitu malesin banget tuh ya. Modelnya beda-beda emang. Ada yang mau kenalnya di atasnya doang, di bawahnya nggak mau. Tapi kan kalau lebih enak kan kenal semuanya. Iya benar. Karena kan kita nggak tahu besok si ini jadi apa kan. Iya betul, seperti itu. Iya. Oke deh, gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini, di mana makasih banget Bang Anton ya udah sama-sama berbagi cerita di RJ5 nih. Siap. Selain horor ternyata di akhirnya malah inspirasi ya, gue juga malah jadi takjub nih denger kilas perjuangan dari Bang Anton. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan gue lupa, ada yang mau gue tanya lagi. Sorry nih Bang, gue lupa nih pertanyaan terakhir deh. Iya, siap. Apa pengalaman paling absurd selama jadi security? Absurd ya. Absurd tuh gimana maksudnya nih ya? Kocak lah. Ini saya contohin aja ya Bang. Iya, Kayak misalnya dulu selama saya Om Mamat, ada salah satu nih narasumber yang absurd. Dia pernah masturbasi pas naik gunung. Kan absurd kan? Iya. Ya kayak gitu-gitu maksudnya, yang bukan yang bokep-bokep ya, maksudnya yang aneh aja gitu. Kalau bokep saya pernah ngegepin, iya bener ini ngegepin karyawan, tapi bukan di lantai saya. Jadi gini Mas, ini itu brengsek sih bener, saya ingat sampai sekarang inget. Brengseknya gini. Jadi di lantai 24 itu ada satu lantai kosong. Itu sebenarnya nggak usah dibuka. Cuman kita orang tuh ngejebol buat tempat ngerokok, karena kan ngerokok kalau ke bawah kan susah, jauh nih. Iya. Dijebol sama anak-anak tuh, pintu darurat kebuka lah, lantai 24 nih kosong Mas, kosong, nggak ada tinan, nggak ada apa-apa, debu doang. Akhirnya sama kita orang itu dibersihin buat base camp, buat nongkrong gitu, buat pada ngerokok, ngopi pada di situ. Sebenarnya kalau ketahuan security gedung dimarahin. Nah, pernah satu ketika nih udah malam, saya sama OB nih mau ngerokok, ke atas tek. Baru mau buka, itu pintu udah dibuka duluan dari dalam, segrek. Ada cewek sama cowok. Yang cewek pakai rok doang lagi di atas lutut segini nih. Cakep lagi, ya kan? Saya ngeliat, saya nggak kenal nih karyawan. Kan saya seperti lantai sini, saya tahu lantai 25 Adira nggak kayak gini bajunya. Master si ininya, name card ininya. Saya ngeliat, ini karyawan mana nih? Dalam hati gitu doang. Mas, saya duluan ya. Oh iya, saya bingung, duluan kemana lu? Ya kan, dia turun buru-buru tuh, cewek sama cowok. Seksi lagi kan gitu ngomong sama siapa? Mantap coy. Ya. Duduk tuh saya di ujung. Jadi masuk ini pintu, sini kan ujung, kalau biasa tuh pantry. Lagi duduk situ. Nah, itu ada amplop, Mas. Ada amplop putih di kuwel, tapi amplopnya tuh bersih. Saya mikir lagi duduk sila berdua sama teman saya ini. Amplop apaan dah, kok bersih kan? Kan kertas-kertas itu kan pada jelek ya. Saya buka. Ampun, itu bener. Saya buang langsung, anjing tuh apaan kata dia. Disenterin aja temen saya. Kata dia begitu. Brengsek yang tadi tuh berarti sekiri papap di sini dia. Jadi karyawannya sama karyawati itu mesum di gedung. Iya. Mesum di gedung. Itu bro, cakep sih untungnya. Nggak jelek, tapi tetap aja nggak bagi. Oke deh, Bang Anton, thank you nih udah cerita di RJ5 ya, di mana ternyata nggak horor doang, ini ya suka duka ya. Dari security kita tuh jadi tahu, oh kayak gini. Sekali lagi thank you Bang Anton ya. Ya, sama-sama Mas Fajar. Makasih. Kita ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.